Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu agar peristiwa penolakan pasien tidak terulang lagi? Kami akan berbincang langsung bersama Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, langsung bergabung dari luar studio. Selamat siang, Pak Helmi. Ya, Pak Helmi, selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, ini ada... Baik, kita ketahui bahwa penolakan pasien di Kota Bengkulu ini terjadi bukan hanya pertama kalinya, Pak. Ini merupakan kedua kalinya sempat viral. Sebenarnya apa Pak yang terjadi, Pak? Mengapa hal demikian bisa terjadi? Ya, ini karena persoalan ada aturan-aturan regulasi, contoh PMK 343 2019 dan aturan soal BPJS itu, di mana seseorang itu telah ditentukan titik lokasinya. Ya, seperti dulu kejadiannya di Puskesmas A, dia ingin berobat karena memang dia tidak tinggal di situ. Kebetulan saudaranya ada di sana. Dia tinggalnya di kelurahan lain, di kecamatan lain. Nah, harusnya dia berobat di puskesmasan di kecamatan di mana dia tinggal. Nah, masyarakat belum paham soal itu. Masyarakat tahu ketika mereka sakit, mereka bisa berobat di mana saja. Padahal regulasinya tidak begitu. Nah, begitupun kejadian yang kemarin begitu. Ada puskesmas yang tidak buka 24 jam karena PMK 43 2019. Tetapi sudah kita tegaskan di Kota Bengkulu tidak boleh ditolak apapun alasannya. Kalau tuh ada aturan yang kemudian melarang, tapi kan ada aturan yang lebih tinggi yang namanya kemanusiaan. Ya, atas nama kemanusiaan tidak boleh ada aturan-aturan yang kemudian membuat seorang ditolak atau tidak dilayani. Jangan dan ini juga bukan warga kota, dari warga kabupaten. Jadi kita sudah utus juga ke rumahnya 1 jam perjalanan dari Kota Bengkulu. Begitu. Tetapi saya katakan tidak boleh ada penolakan. Jangankan orang Indonesia, orang Afrika datang ke Kota Bengkulu pun dia sakit ingin berobat, maka wajib kita atas nama kemanusiaan untuk kemudian memberikan pelayanan yang terbaik. Baik. Pak, dan kita Pak di Kota Bengkulu juga selain ya. Ya, Pak Helmi, apakah benar dengan kejadian ini mengakibatkan dicopotnya sejumlah jabatan? Ada 2, salah satunya adalah kepala puskesmas itu, Pak. Ini mendasari pencopotan itu, Pak? Ya, kepala puskesmasnya kita copot, kepala dinas kesehatannya kita copot. Oke, Pak Helmi, karena tidak ada alasan kemudian masyarakat tidak dilayani. Soal ambulan misalnya, pemerintah Kota Bengkulu sudah membeli melalui APBD 30 lebih ambulan gratis dengan supirnya yang standby 24 jam di luar ambulan yang ada di puskesmas. Sehingga siapapun penjaga di puskesmas seharusnya bisa menelpon. Karena di kecamatan ada, di kelurahan ada, begitu, di rumah sakit kota juga ada standby. Begitu. Tapi kalau soal manusianya yang tidak mau, ya kita susah. Begitu. Maka terapinya adalah kalau memang ternyata semangat kerjanya kurang, sensitivitas yang terhadap masyarakat kurang, maka kita coba ganti yang lebih baik lagi. Maka keputusan pemerintah Kota Bengkulu melalui Baperjakat dan inspektorat yang saya turunkan, kesimpulannya adalah kepala dinasnya dicopot, kepala puskesmasnya dicopot. Baik Pak Helmi, berarti 24 jam harus standby ya Pak di lokasi. Nah, untuk antisipasinya, ya, apakah akan ada sosialisasi Pak kepada petugas puskesmas sendiri untuk tetap melayani masyarakat selama 24 jam? Kita sudah keluarkan surat edaran wali kota dan saya sudah minta wakil wali kota langsung menempel di seluruh puskesmas. Dan kemudian diumumkan di seluruh rumah ibadah. Kalau Islam diumumkan setiap Jumat di masjid. Kalau Kristen diumumkan di gereja setiap hari minggunya. Urus juga semuanya. Jadi tidak alasan masyarakat kemudian tidak tahu. Ketika ada yang ingin membutuhkan pelayanan medis, ke ambulan misalnya kok tidak tahu nomornya sudah ada. Begitu ada 30 unit ambulan gratis yang kita beli baru yang standby. Untuk mengantar bukan hanya di Kota Bengkulu, bahkan ada yang diantar sampai ke provinsi lain begitu. Sehingga kejadian ini betul-betul membuat pemerintah Kota Bengkulu merasa terpukul. Sehingga kemudian saya langsung video call dengan keluarga besar yang ada di kabupaten itu, Kabupaten Benteng, untuk meminta maaf dan kita sampaikan satu parcel buah diantar langsung oleh wakil wali kota sebagai permintaan maaf. Karena tidak boleh ada kejadian begitu di Kota Bengkulu, karena Kota Bengkulu adalah kota yang memiliki visi religius dan bahagia. Setiap warga, setiap orang yang datang tidak boleh tidak bahagia. Bahkan setiap hari kita sediakan nasi bungkus gratis di setiap puskesmas, di rumah sakit, di Dukcapil, di kelurahan kecamatan. Kita di Kota Bengkulu setiap hari sedekah nasi bungkus. Wali kota, wakil wali kota, sekda sampai ASN terbawah. Kurang lebih ada 5.000 bungkus setiap hari kita berikan di puskesmas, di kecamatan, di kelurahan. Agar masyarakat ketika datang ke puskesmas bukan hanya sembuh penyakitnya, tapi kemudian perut yang lapar tadi kemudian menjadi kenyang.
Baik, Pak Helmi Hasan, kita juga tadi sudah mendengar bahwa untuk Kepala Puskesmas sampai dengan Kepala Dinas juga sudah dicopot. Pak, ini merupakan tindakan yang tegas. Apakah ke depannya kalau ada kejadian serupa akan ada sanksi yang diberikan, Pak, kepada pihak-pihak terkait? Ya tentu sama saja begitu, karena kita nggak bisa toleransi berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu di atas segala aturan, begitu. Dan kita juga sudah menyediakan anggaran di Rumah Sakit Kota Bengkulu kalau ada yang miskin tidak mampu, maka dia gratis, tidak ditariki bayaran sama sekali. Begitupun di Puskesmas, kalau ada yang sakit harus dirujuk sampai ke Jakarta pun tiket pesawatnya pemerintah yang bayarkan. Bahkan ada yang beberapa bulan standby di Jakarta menunggu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu, kita pun bantu makan minumnya, tempat tinggalnya juga kita bantu. Dengan harapan betul-betul masyarakat Kota Bengkulu tidak ada yang tidak bahagia, walaupun sedang mendapat ujian sakit namanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Helmi Hasan sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Wali Kota Bengkulu. Dan Gemma, kita lihat ini kejadian merupakan bukan yang pertama kali. Semoga saja tidak terulang ya dengan adanya evaluasi dilakukan oleh pemerintah dan juga benar-benar layanan kesehatan ini bisa diberikan kepada masyarakat. Dan sudah ada tindakan tegas ya Febrian ya pencopotan sejumlah jabatan di Puskesmas Bengkulu.